Suasana studio TV Guayaquil, Ekuador mendadak mencekam dan penuh kepanikan ketika sejumlah pria bersenjata yang memakai topeng menyerbu tempat itu. Mengerikannya, momen penyerangan tersebut terekam kamera yang sedang menyiarkan langsung tayangan yang sedang ditonton oleh masyarakat setempat. Para karyawan dipaksa tiarap dan tak boleh bicara. Tidak lama kemudian, pihak kepolisian melaporkan bahwa penyusup bertopeng telah berhasil diringkus. Total ada 13 orang penyusup. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sementara, belum ada keterangan dari pihak kepolisian kelompok mana yang berada di balik aksi penyerangan ini. Insiden terjadi setelah Presiden Ekuador, Daniel Noboa, menyebut 22 geng sebagai organisasi teroris dan target militer. Assalamualaikum, pagi, selamat pagi pemirsa. Senang sekali Cakrawala kembali hadir menjumpai Anda. Dan selama 30 menit ke depan, kami telah menyiapkan beragam informasi menarik agar pagi Anda menjadi lebih berisi. Bersama saya Phil Busionaso, inilah Cakrawala selengkapnya. Ya pemirsa, video kaburnya 53 tahanan di lapas kelas 2B Sorong, Papua Barat Daya viral di media sosial. Dalam video terekam saat para tahanan melarikan diri melalui pintu depan lapas. Sebanyak 53 tahanan di lapas kelas 2B Sorong, Papua Barat Daya melarikan diri usai menjalani ibadah minggu. Sebelum para tahanan kabur, petugas sempat mendengar bunyi ledakan diduga petasan dari dalam lapas. Pada saat itulah puluhan tahanan keluar lewat pintu depan lapas yang saat itu hanya dijaga oleh 2 orang sipir. Momen kaburnya para tahanan itu diabadikan warga setempat. Kepolisian telah menyebarkan identitas para tahanan yang kabur. Warga pun diminta waspada dan melaporkan ke petugas apabila mengetahui keberadaan mereka. Pasca kaburnya puluhan tahanan dari lapas kelas 2B Sorong, pada hari Minggu lalu aparat kepolisian setempat bekerja sama dengan pihak Bandara Deo Sorong untuk melakukan penyekatan di Bandara Deo. Puluhan personil aparat kepolisian dan petugas bandara akan ditempatkan di sejumlah lokasi di bandara untuk memantau pergerakan penumpang yang hendak masuk maupun keluar Sorong. Selain bandara, petugas juga sudah melakukan penyekatan di perbatasan antar kabupaten seSorong Raya maupun pelabuhan-pelabuhan yang ada di kota Sorong dan sekitarnya. Saat ini telah 11 tahanan kembali ditangkap. Namun kita harus teliti betul dan juga situasinya di mana dia berada. Kita jangan sampai pada saat penangkapan atau penangkapan narapidana tersangka narapidana tahanan ini menjadi bumerang buat kita. Saat ini polisi memburu 42 tahanan yang masih buron. Aparat kepolisian telah mendapatkan informasi keberadaan para tahanan yang kabur ini di sejumlah lokasi di kota Sorong. Sementara itu, kebakaran melanda sebuah rumah di pemukiman padat penduduk di Semaki, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Api diduga berasal dari nyala kompor yang lupa dimatikan oleh pemilik rumah. Minggir pak. Inilah detik-detik kebakaran yang sempat divideokan salah seorang warga. Kesini. Oh. Kobaran api melalap sebuah rumah di kawasan padat penduduk Kelurahan Semaki, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Api yang membesar membuat warga sekitar sempat panik dan langsung menghubungi petugas damkar Kota Yogyakarta. Api berhasil dipadamkan petugas pemadam kebakaran Kota Yogyakarta 1 jam lebih proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Sementara jalan penghubung 2 kabupaten sepanjang 2 km di Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan terendam banjir. Akibatnya deras arus banjir, kendaraan yang melintas terpaksa dipandu agar tidak terperosok. Banjir di wilayah Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan terus meluas. Selain ribuan rumah warga, banjir juga merendam jalan lintas antar kabupaten, yakni Kabupaten Musi Banyu Asin menuju Kabupaten Pali. Arus deras banjir yang merendam jalan ini sepanjang 2 km hingga membuat kendaraan yang melintas terpaksa harus dipandu warga agar tidak masuk ke dalam lubang. Banjir di wilayah Musi Banyu Asin sudah terjadi selama 5 hari akibat luapan sungai karena intensitas hujan yang tinggi.
banjir ini lebih kurang 2 km, dalamnya 50 cm atau setengah meter. Terus kendaraan yang melintas sendiri? Ya, jadi kendaraan yang berjalan ini secara bergantian untuk meniti takut kalau ada lubang. Akibat jalan yang terendam banjir dan berarus deras, warga khususnya pengguna kendaraan selalu waspada dan berhati-hati jika harus melintasi jalan provinsi ini karena kondisi banjir terus meningkat. Sementara itu Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur NTT masih mengalami 3 gempa guguran. Sementara data pos kesehatan pengungsian mencatat sebanyak 500 jiwa kini terserang gangguan pernafasan. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengalami 3 kali gempa guguran pada periode pengamatan Kamis pukul 00 hingga 6 pagi. Selain gempa guguran, terjadi 8 kali gempa embusan, 1 kali low frekuensi dan tremor menerus. Sedikitnya 5.464 pengungsi kini masih bertahan di lokasi pengungsian pasca status Gunung Lewotobi laki-laki naik level 4 atau awas. Data pos kesehatan pengungsian mencatat sebanyak 500 jiwa kini terserang gangguan pernapasan. Pengungsi banyak yang tidurnya di lantai, sehingga banyak juga yang sakit, apalagi ispa itu semakin bertambah banyak. Kemudian beberapa kondisi situasi sekarang ini, diare juga tambah sedikit, kemudian radang mata, lalu alergi atau gatal-gatal. Pihak puskesmas pun terus memberikan pelayanan kesehatan bagi warga di lokasi pengungsi dengan dibantu tenaga medis dari TNI dan Polri. Bergeser ke Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi dengan disertai guguran awan panas yang mengarah ke Besuk Kobokan. Meski demikian, Gunung Semeru masih berstatus siaga atau level 3 dan aktivitas warga juga masih berjalan normal. Detik-detik terjadinya erupsi Gunung Semeru berupa letusan asap berwarna kelabu pekat berhasil terekam beberapa kamera CCTV yang terpasang di sekitar desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo. Erupsi Gunung Semeru yang terjadi Kamis siang ini juga disertai dengan guguran awan panas yang mengarah ke Besuk Kobokan. Namun jarak luncurnya masih relatif aman dari pemukiman warga. Menurut warga, hingga sejauh ini belum ada dampak yang ditimbulkan akibat erupsi Gunung Semeru ini. Hujan abu juga tidak terjadi di sekitar pemukiman warga yang berada di sektor tenggara puncak Gunung Semeru. Meskipun sudah terbiasa dengan kondisi aktivitas vulkanik Gunung Semeru, namun warga mengaku tetap meningkatkan kewaspadaannya. Mengingat hingga saat ini Gunung Semeru masih berstatus siaga atau level 3, di mana ancaman bahaya erupsi maupun banjir lahar masih cukup tinggi. Ya pemirsa, kemarin sempat viral ada seorang ibu-ibu yang menangis dan memeluk seorang pemuda lantaran mirip dengan anaknya yang sudah meninggal. Sementara itu ada juga nih seorang pria di Tasikmalaya yang juga viral karena menikahi 2 gadis sekaligus. Ini dia beritanya. Posisi kelima berita terviral versi Cakrawala. Ada seorang pemuda asal Tasikmalaya, Jawa Barat bernama Akmal sempat viral di media sosial. Pemuda ini menikahi 2 wanita cantik sekaligus. Nama mereka Siva Zahra dan Helen Sukma. Saat acara ijab kabul, Akmal mengucapkan akad nikah secara bergiliran untuk 2 wanita yang bersamanya di pelaminan. Akmal terlihat girang bahagia sampai tepuk meja. Tio Tancio dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Video viral versi Cakrawala selanjutnya, kejadian haru di Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara. Ketika seorang pria sedang berada di pasar Tondano, ada seorang ibu mendadak menangis histeris dan memeluknya. Wanita ini merasa melihat sosok pemuda berkaos merah muda ini parasnya mirip sang putra yang telah meninggal dunia. Pria ini pun merespon dengan memberikan pelukan untuk menghibur sang ibu yang menangis. Sontak, suasana haru menghipnotis sekitaran. Kisah haru seorang ibu bak lepas rindu dengan sang putra ini direkam kamera telepon genggam warga sekitar.
Posisi ketiga terviral ada aksi emak-emak melabrak karyawan minimarket di Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Dalam video yang viral beredar, emak-emak itu mengaku telah membeli produk makanan bayi yang ternyata kadaluarsa pada Desember 2023. Sementara anaknya sakit setelah mengkonsumsi makanan kadaluarsa itu. Terkait kabar viral ini, Regional Corporate Communication Manager PT Sumber Alfa Trijaya atau Alfamart mengakui menyesal atas pengalaman kurang menyenangkan yang dialami konsumen wanita ini. Perwakilan manajemen Alfamart telah menemui konsumen wanita ini dan meminta maaf secara langsung. Semoga karyawan minimarket lebih teliti dalam bekerja agar tidak ada produk kadaluarsa lagi dijual. Kalau video posisi kedua ini bikin heboh viewers media sosial. Awalnya seorang pengemudi taksi online melintas di jalur yang sedang dilakukan monitoring parkir liar di sekitar kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Ketika mobilnya dihampiri petugas Dishub, sang pengemudi sekaligus merekam video kaget dan tak terima. Kenapa, Bos? Kenapa? 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 Pintu terus minta dibuka, pengemudi perlahan ngegas mobil hingga kabur. Ternyata salah satu petugas di Sub DKI nemplok di kap mobil, berpegangan erat di wiper. Petugas di Sub pun terbawa dari kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan hingga Menteng, Jakarta Pusat. Beruntung tidak celaka. Posisi top nomor 1 berita terviral Cakrawala ada pedangdut Saipul Jamil. Sejumlah rekaman video viral dan heboh di media sosial saat polisi menangkap Saipul Jamil di jalur Transjakarta di kawasan Jelambar, Jakarta Barat. Saipul Jamil! Saipul Jamil! Gua mau dirampak! Tolong! Banyaknya orang tanpa ada yang berseragam polisi membuat tak jelas mana yang aparat kepolisian. Sementara beredar viral video sang asisten dibogem pria yang mengenakan jaket dan helm. Saipul Jamil ikut diamankan karena berada di dalam mobil dengan Stephen Randi asistennya yang menjadi incaran polisi karena kasus narkoba. Polisi telah melakukan tes urin terhadap Saipul Jamil dan asistennya setelah ditangkap di Jelambar. Hasilnya, urin Saipul Jamil negatif mengandung narkoba, sementara asistennya positif. Sekarang kita ke segmen pemilu terkini. Pemirsa, untuk pertama kalinya Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berkampanye di Lampung. Ini merupakan lawatan perdana Prabowo sepanjang Prabowo Subianto mengukuhkan diri sebagai calon presiden. Kampanye perdana Prabowo di Lampung digelar di Gedung Geraha Wangsa Kamis siang. Prabowo menghadiri konsolidasi Partai Koalisi Indonesia Maju bersama ribuan relawan di Lampung. Prabowo didampingi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan artis Raffi Ahmad. Setibanya di lokasi, Prabowo disambut riuh teriakan, ajakan salaman, serta swafoto oleh para relawan. Dalam orasinya, Prabowo mengaku dukungan masyarakat Lampung begitu besar. Di Lampung, ia berharap bisa memenangkan perolehan suara yang banyak. Sebelum melakoni agenda temu dan konsolidasi relawan di Lampung, Prabowo terlebih dahulu menghadiri acara bersama relawan di Bengkulu. Setelahnya, ia bertolak ke Pangkal Pinang dalam agenda serupa. Lawatan sehari 3 provinsi di Pulau Sumatera ini diharap mampu menambah suara akar rumput serta menguatkan dukungan dari para relawan. Demikian laporan tim Cakrawala Antv, Bambang Supriyanto. Sementara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo membuka peluang bekerjasama dengan paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar jika Pilpres berlangsung 2 putaran. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar pun menyambut baik segala kemungkinan untuk berkoalisi. Kian panasnya panggung politik tanah air jelang Pilpres 2024 membuat mesin politik para paslon bekerja ekstra. Saling senggol di arena debat pun tak terhindarkan. Kendati masing-masing pasangan calon peserta Pilpres berkoar-koar memenangkan Pilpres 1 putaran,
Toh, kemungkinan 2 putaran tak juga bisa dihindarkan, mengingat belum adanya paslon yang elektabilitasnya menyentuh angka di atas 50% di berbagai jajak pendapat. Peluang itulah yang membuat calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo tak menutup pintu koalisi bersama pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Ya, semua kemungkinan bisa terjadi. Saya juga salaman sama Mas Anies, salaman sama Pak Prabowo juga ya. Pak Gayung bersambut, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar pun menyebut segala kemungkinan bisa saja terjadi. Bila mana Pilpres berjalan 2 putaran, bukan tak mungkin 01 dan 03 bakal berjalan bersama dalam satu kapal. Oh, pasti semua kita buka peluang untuk koalisi dan tentu masih belum bisa kita putuskan karena kita lihat siapa yang akan masuk di putaran kedua. Lantas akankah koalisi keduanya terwujud jika Pilpres berjalan 2 putaran? Ya pemirsa, aksi pencurian di Jakarta semakin tidak pandang bulu. Di kawasan Sawah Besar, seorang pria terekam CCTV mencuri tas dari gerobak seorang pemulung. Peristiwa pencurian, korban sudah tidak lagi terlihat berkeliaran di permukiman ini. Kecewa dengan rendahnya harga jual ayam di tingkat peternak, komunitas peternak unggas nasional memprotes dengan membagikan ayam hidup secara gratis di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat. Ada 15.000 ayam hidup yang dibagikan. Warga yang melintas pun saling berebut. Saat ini harga ayam hidup di peternak hanya sekitar Rp16.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Tidak sebanding dengan biaya pokok produksi yang mencapai Rp20.000 hingga Rp21.000 per kilogram. Para peternak menuntut pemerintah segera membuat aturan yang pro peternak unggas mandiri dengan menaikkan harga ayam hidup di kandang sesuai harga acuan perbedaan nomor 5 tahun 2022. Terima kasih Anda masih menyaksikan Cakrawala. Pemirsa, kesal digugat cerai oleh istrinya, seorang bapak di Kabupaten Gianyar, Bali tega menganiaya kedua anak kandungnya. Rekaman aksi penganiayaan dan pengancaman pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dikirimkan kepada istrinya hingga viral di media sosial. Inilah video berdurasi 1 menit lebih yang viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat seorang ayah sedang melakukan penganiayaan terhadap 2 orang anak kandungnya. Selain menganiaya, pelaku juga mengancam membunuh kedua anaknya. Usai melakukan aksinya, pelaku kemudian mengirim video penganiayaan terhadap anak kandungnya ke istrinya. Usai mendapatkan laporan atas kasus ini, Satuan Reserse Kriminal Polres Gianyar langsung melakukan penyelidikan dan mengamankan pelaku. Kepada polisi, pelaku mengaku kesal digugat cerai oleh istrinya. Terlebih lagi, kedua anaknya akan dipindahkan sekolah oleh sang ibu. Menganiaya 2 anak kandungnya. Yang pertama NLP perempuan usia 17 tahun dan yang kedua ada inisial KAK usia 6 tahun. Saat ini Satreskrim Polres Gianyar tengah mendalami kasus penganiayaan orang tua terhadap anak tersebut. Sementara terduga pelaku ditahan di ruang tahanan Polres Gianyar. Musim hujan sebagai tanda masuknya musim durian dan ini menjadi berkah tersendiri bagi sejumlah pedagang kuliner minuman. Salah satunya pedagang es teler durian di Kudus, Jawa Tengah. Dan kabar tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Cakrawala akan kembali hadir di jam yang sama pada Senin depan. Akhir kata saya Filipus Yonaso pamit undur diri. Selamat pagi dan wassalamualaikum. Menikmati minuman dingin atau es yang menyegarkan menjadi salah satu alternatif melepas dahaga.
Terlebih di musim buah durian yang membuat pecinta durian dapat menikmati lezatnya es teler dengan durian berbagai jenis. Seperti es teler yang ada di kedai es teler di Jalan Jenderal Sudirman, Kudus, Jawa Tengah. Di sini, para pecinta kuliner durian bisa menikmati segarnya es teler durian dengan berbagai topping dan juga buah durian yang khas di dalam es tersebut. Menurut salah satu penikmat es teler durian ini, es teler di sini dengan campuran santan dan juga topping, serta bahan pokok buah durian menjadi es teler yang sangat enak dan juga khas untuk dinikmati. Rasanya tetap durian ya, meskipun sudah dikombinasikan dengan beberapa macam item jadi sebuah es teler, tapi rasa duriannya masih kental. Ya tetap es teler durian, rasa durian. Macam-macam menunya itu ada banyak. Contohnya es teler itu ada beberapa variasi. Yang pertama itu ada original es teler, itu tidak memakai durian sama sekali. Yang kedua ada es teler durian lokal, memakai durian lokal pilihan. Yang ketiga es teler pakai pancake. Terus yang terakhir es teler durian montong. Satu menu bestseller yang sering dipilih oleh pengunjung adalah es teler durian khas durian lokal Kudus ataupun durian montong. Di musim durian ini, penjualannya pun meningkat hingga 50%.